Saya berpikiran sama si Reza, ya apa kalau kita buat private aja. Jadi ya apa kalau kita bimbing orang mulai dari nol sampai dia bisa benar-benar dilihat dia performanya bagaimana sampai dia bisa private. Ya apa ya? Boleh. Kemudian yang member-member ini gimana? Member-member ini tetap kita jalanin, tapi edukasinya kita taruh di YouTube gratis. Jadi member yang lama kan udah dapat ilmunya tuh, jadi nggak apa-apa. Tapi tetap kita adain refresh webinar, kemudian kita masih tanya jawab dan lain-lain. Yang di YouTube kita kasih informasi yang kita tahu secara gratis, saya bilang gitu. Terus boleh. Kemudian kalau ada, misalkan kita ada waktu itu masih banyak waktu saya di Indonesia karena nggak begitu banyak kerjaan sih. Jadi bisa private, bisa bimbing orang dari awal sampai akhir dulu. Itu lumayan. Ada beberapa yang sudah lumayan profit, ada yang trading for living sekarang. Ya syukurlah saya bilang gitu. Di Indonesia saya kira memang culture-nya agak berbeda daripada di Australia. Di Australia kan kita nggak peduli sama orang. Di sini kita harus peduli sama orang. Saya lupa kayak gitu tuh. Terus dilihat, saya ngelihat rumah belum jadi, tapi saya lihat rumah saya kan lumayan ya, bukannya gimana ya, lumayan megah, gede banget, tinggi karena budgetnya lumayan. Saya lihat sebelah-sebelahnya kok enggak gitu ya, maksudnya kayak menengah, rumahnya itu kecil-kecil gitu, kayak biasa banget rumahnya. Saya pikir katanya saya salah bikin rumah ini kayak gini nih. Jadi rumah itu ada 2 tingkat, yang bawah buat rumah, yang atas buat kantor rencana saya, buat si Rezanya nanti kerja. Jadi kan Reza misalkan nggak cukup ngurusin semua sosial media, ngurusin branding, itu kita hire orang, kita apa, mikir saya kayak gitu dulu. Ya nggak apa-apa, yang atas yang penting ada kamar, ada kantor 1 panjang dan kamar lagi. Di sana ternyata rumah lumayan kegerus. Penghasilan kan nggak ada lagi tuh, penghasilan cuma dari kos-kosan yang menurut saya buat lifestyle aja masih kurang di kos-kosan itu, karena nggak tahu ya, sepi banget ya kos-kosan dulu itu. Cuma ada orang masuk 5, 6, kemudian keluar lagi jadi 4, padahal 16 kamar. Setelah itu ini nggak selesai. Saya bilang, kenapa Pak nggak selesai? Orangnya cuma 4 yang kerja, kemudian tambahin Pak, nggak apa-apa Pak, tambahin sama orangnya 10 orang yang kerja lebih cepat, tapi uang juga keluar lebih banyak di sana. Setelah itu saya ngambil dari trading saya, semakin hari uang trading kok semakin habis. Saya bilang, loh di trading kok semakin habis ini, kemana semua ini uang ini? Waduh, habis ini di sini ini, saya bilang. Terus untung di Australia kita dapat superannuation, itu kita dapat 100 juta. Saya bilang ini bisa buat makan lah beberapa bulan, 6 bulan atau berapa, ini bisa, ini paling ini. Jadi kayak gitu bisa lah buat makan. Tapi ternyata enggak, 1 miliar kan rumah, belum isinya juga lumayan. Gila pokoknya, uang itu udah kayak kebakar cepet itu untuk di sana. Uang trading itu semakin menipis gitu. Dari sana wis pelan-pelan lagi naikin lagi, kos-kosan mulai penuh karena ternyata saya lihat yang jaga kurang bersih. Saya masuk aja kotor banget, wah ini nggak bener ini. Terus saya minta tolong, wes saya yang itu aja, ibu bilang kayak gitu, coba saya yang atur, kalau bersih kan saya paham. Ya wes coba Bu, dia bayar orang buat bersihin dan lain, bersih, dan akhirnya penuh terus sampai sekarang masih penuh. Kadang-kadang 02, 01 isi lagi. Jadi lumayan, dari sana aja kita udah lumayan nambah tuh. Kemudian YouTube channel juga mulai booming di sana. Saya bilang, loh kok rame banget ya YouTube saya, kenapa ya bilang gitu. Rame saya, seneng saya sama Reza itu. Oh rame. Oke. Kemudian kita berpikiran, saya udah capek untuk edit video ya bilang gitu. Iya Riz, aku juga, katanya dia udah capek edit video. Jadi kita bayar orang edit video yuk. Akhirnya 1 orang edit video di sini, kecil gitu. Orangnya kecil, edit video 1, ruangannya besar gitu, masih belum ada apa-apanya gitu. Kemudian si Rezanya juga edit video sama ngurusi jadi admin semuanya. Lama kelamaan ini lagi ada nih short, jadi kan video panjang terus kemudian ada video pendek. Ini lagi rame di Instagram, di YouTube, di mana. Tapi si itu nggak bisa, editnya udah penuh. Ya udah kita bayar orang lagi. Siapa yang nggak kerja di sini atau yang gimana? Yang satu kan nggak lulus SMA tuh, ayo masuk kita ajarin skill untuk edit video. So kemudian yang kedua disabilitas, masuk, ayo nggak apa-apa, ayo masuk, kita berdayakan lah yang dekat-dekat sini. Nah, itu juga lumayan, jadi channel semakin bertambah. Kemudian ada teman, saya butuh kerja nih, ada kerjaan apa enggak, teman memulai dari SMA dulu, dia udah lumayan dewasa sekarang. Apa ya Mas ya, saya mikir nggak ada ya, tapi ya wes lah, ayo masuk aja nggak apa-apa. Masuk
Terus kita ada project game, kalau nggak salah dulu itu game di sana lumayan sih, kita dapat beberapa juta dari game. Jadi kita main game itu dapat beberapa juta. Kemudian dia yang ngurus lah. Ya udah, kamu yang ngurus ini, nanti hari hasil dari sini kan bisa buat gaji kamu, gaji teman-teman. Jadi pikiran saya kayak gitu. Karena YouTube masih belum dapat gaji lumayan dulu, nggak ada dulu malah. Jadi uangnya ya dari gimana bisa kita muter, dari trading, kalau kos-kosan buat sehari-hari, dari game tersebut. Kalau yang paling banyak sih sebenarnya dari trading sebenarnya, masihan beberapa bulan itu lama. Gak apa-apa lah ya bilang itu, karena kita masih baru. Oh gimana, kita dapat gaji dari YouTube lumayan, langsung dah. Saya pengennya pokoknya dapat dari YouTube kita hire orang, kita dapat dari YouTube kita hire orang. Wes pengennya kayak gitu, wes pengen apa yang berdayain orang aja sebenarnya. Saya dari dulu emang suka bantu sebenarnya. Jadi kalau masalah uang gampang lah, uang bisa dicari kalau skillnya itu dapat. Saya mikirnya kayak gitu mas deh. Jadi dapat uang dari YouTube kita hire orang yang nggak kerja di sini, karena di sini masih banyak orang yang nganggur, yang pendidikannya masih SMA, itu banyak banget. Jadi mending kita ayo masuk ke kantor, kita ajarin sesuatu yang mereka nggak pernah tahu sebelumnya, dan bisa ketika keluar dari kantor, katakanlah saya mau keluar, mereka punya pandangan yang lumayan kebuka. Mungkin setiap bulan kita ada meeting, saya ngobrol sama mereka, kasih pandangan-pandangan dan lain-lain. Menarik sih, dari situ saya lebih semangat untuk trading, untuk bikin social branding di Instagram di itu, karena orangnya narsis ternyata saya suka kalau banyak yang tahu. Kemudian ketika saya ke Jember itu pas tahu ya, oh iya itu seneng banget rasanya, gimana gitu, kayak seneng banget, oh ternyata tahu ya orang-orang dari sana.